kalau semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai data frame ya. Nah, di sini coba kita buatkan dulu satu folder latihan. Kita beri nama dengan latihan underscore data frame ya. Nah, di dalam folder ini nanti saya akan buatkan satu file dengan nama latihan underscore data frame. Atau bebas ya, teman-teman membuat namanya itu sesuai dengan keinginan masing-masing, .py. Nah, di sini saya berikan penjelasan dulu apa itu data frame. Jadi, data frame itu adalah struktur data dua dimensi yang berbentuk tabular ya. Atau tabular itu bisa disebut dia itu mempunyai baris dan kolom. Nah, seperti itu ya. Ini untuk pengertiannya, untuk lebih jelasnya, coba saya buatkan saja langsung untuk codingannya ya. Nah, untuk membuat data frame itu sendiri, kita memerlukan pandas ya. Jadi kita harus import dulu pandas SPD gitu ya. Nah, ini kan kemarin banyak pertanyaan ya, kita sebelumnya sudah menginstal library pandas tapi kita belum memakainya ya pada playlist ini, pada playlist pemrograman dasar Python ini. Nah, di sini pada kesempatan kali ini ketika pembuatan data frame kita akan menggunakan library pandas itu ya. Nah, sebelumnya teman-teman jika belum menginstal silahkan kunjungi dulu video yang membahas tentang penginstalan library pandas ya. Nah, di sini saya sudah mengimportnya. Lalu misalkan di sini saya membuat sebuah variabel dengan nama data. Nah, dengan isinya itu sebuah kumpulan data ya, kumpulan data berbentuk list. Nah, cara pembuatannya kita berikan kurawal buka dan kurawal tutup data tersebut. Nah, di sini kita berikan dulu misalkan sebuah label nama gitu ya. Nama, nanti isinya nama data tersebut diantaranya yang pertama mungkin namanya Dava gitu ya. Lalu yang kedua namanya Aura misalkan. Dan yang ketiga misalkan namanya Virgi. Nah, lalu setelah nama itu berikan koma dulu di sini. Lalu kita buatkan setelah nama mungkin umur ya. Umur. Nah, isi dari umurnya misalkan 17, 15, dan 16 misalkan ya. Nah, berarti isi 17 untuk Dava, 15 untuk Aura, dan 16 untuk Virgi ya, nantinya seperti itu. Yang ketiga yaitu alamat. Alamat, misalkan untuk alamat Jakarta, lalu misalkan Surabaya, dan yang terakhir mungkin Bogor gitu ya. Oh, ini harus pakai kutip. Nah, seperti itu. Lalu koma lagi. Dan yang terakhir saya berikan label hobi misalnya. Hobi. Nah, di sini untuk hobi. Misalkan yang pertama itu futsal dan musik misalkan. Musik untuk yang Aura nah di sini ya, yang Aura, dan yang terakhir yaitu untuk otomotif untuk Virgi misalkan kayak gitu ya. Otomotif. Seperti itu. Ini untuk datanya. Lalu coba kita print aja dulu ya. Kita print data. Nah, kita print ini ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti apa. Nah, kita jalankan. Nah, coba saya mau dipindahkan dulu ini untuk tampilannya ke menu, terus Friends, lalu pilih yang Move Panel Button ya. Jadi supaya di bawah. Nah, jadi tampilannya dia datanya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita tidak tahu bahwa Dava itu ngambilnya yang ini kan 17, Jakarta, dan futsal. Nah, kalau seperti ini kan datanya itu tidak dua dimensi ya, tidak berbentuk baris dan kolom. Jadi tidak enak untuk dilihatnya untuk nantinya ketika di running. Nah, inilah fungsi dari data frame ya. Jadi untuk membuat sebuah data itu terlihat dua dimensi, yaitu mempunyai baris dan kolom ya. Nah, di sini kita tinggal sebelum di print itu kita tinggal ubah data tersebut menjadi sebuah data frame. Nah, sekarang, ini kan awalnya pandasnya belum terpakai ya, masih berwarna pucat. Nah, di sini kita buatkan dulu si datanya itu agar menjadi sebuah data frame. Jadi data sama dengan panggil dulu pandasnya pd dot. Nah, sekarang panggil data frame-nya. D-nya gede, data, F-nya gede ya. Frame. Nah, ketika muncul boleh di enter aja. Nah, gitu. Lalu apa yang mau diubah menjadi data frame ini yaitu data ini ya. Data. Nah, seperti itu. Jadi awalnya data ini seperti ini, lalu diubah menjadi pd.dataframe yang ini di bawah lagi. Jadi hasilnya nanti akan seperti apa ya? Coba. Nah, sekarang tampilannya jadi seperti ini. Nama, Dava,
umur 17, alamat Jakarta, hobi futsal. Terus nama Aura, umur 15, alamat Surabaya, hobi musik. Nah, jadi datanya bisa terbaca dengan mudah ya kalau misalkan kita menggunakan data frame. Nah, mungkin penjelasan mengenai data frame saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Oh iya, tadi saya membuat ini ya folder latihan data frame. Ini cuma satu file, mungkin yang ini saya masukin aja ya ke sini. Yang Liberis Pandas saya masukin aja ke latihan data frame biar ada temannya ya. Tidak satu file gitu ya. Tidak mubazir membuat folder. Oke.